Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang penting-penting untuk kalian yang perlu dimengerti untuk strategi dalam mencari cuan, dalam mencari kekayaan supaya tidak meleset, tidak goyah jadi miliarder benar. Maka akan kupas tuntas. Di sini akan Mas Bro ulek-ulek, jangan skip-skip biar kalian tahu gambaran ke depan sampai pertengahan tahun depan akan saya bahas di sini. Tapi kalian tetap dior riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, sikat mentah-mentah, riset. Karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, saya ingatkan, sangat memble mendadak bisa, kaya mendadak juga bisa. Semua risiko ditanggung masing-masing. Langsung akan saya bahas di sini. Seperti kemarin yang sudah saya infokan di grup ataupun di YouTube, banyak sekali yang ingin FOMO masuk XPL. Salah besar. Market nggak selamanya ngaceng, ada turunnya, naik turun dah kerjaannya market. Akan tetapi di saat kondisi turun itu itulah kita akan kaya. Di saat turun itu kita ambil strategi yang dahsyat, yang cerdas, yang pinter. Ambil ketika turun koin-koin yang kita inginkan dan potensi mantul tol, kita harus sikat XPL yang lagi hip. Ketika jatuh ke bawah, Fanpun, Aster, PP, BTC, ETH, mau yang mahal yang murah kalian tinggal pilih. Lihat top CMC 1-50 tersedia di situ. Lihat historinya yang ketika jatuh mantul kalian sikat. Jadi ketika turun disikat, waktunya akan cuan. Begitu mantul ke atas, sikat. Sebetulnya Mas Bro sudah memberikan cuan banyak 5 koin di bulan kemarin ini. Pokoknya bulan ini dan bulan kemarin. Cuma saya batasi karena masuk untuk pelajaran pertama untuk trade di grup Mas Bro tentunya $100 saja. Motonya modal kecil cuan besar gitu. Nanti kalau sudah full trade ya, kemarin umpamanya tembak 20 juta aja untuk koin SPL, dalam hitungan beberapa hari dapat 20 juta. Apakah nggak motong kebo? Kemudian di Fanpun, di Aster. Tapi belajar pelan-pelan, karena kalau pas salah analisa miss, ternyata jatuh 20 jutanya hilang. Makanya pelan-pelan belajar. Nanti kalau sudah cuannya gede, punya cuan ratusan juta, 20 jutanya untuk game, saya pilihkan koin yang tepat, ya 20 juta loncat 3 kali lipat. Apakah enggak kalian cengar-cengir sambil ondal-andel kegirangan ya, bukan ondal-andel kismin, karena rungkat dari kripto lari-lari ke ujung jalan disorakin bocah-bocah. Ya mending kalau masih katokan, kalau enggak stres gila dalam bermain kripto. Banyak itu yang terungkat di Terra Luna, Dogwon dulu bikin ancur kan. Musim altcoin seasonnya masih 67 aman, 39 enggak begitu takut lah, netral kurang dikit ya. Oke, akan saya kasih penjelasan dulu untuk kalian ya, kapan bullrun Bitcoin dimulai. Inilah timeline yang perlu diketahui ya. Jadi kita supaya punya obor ke depan, kita terang. PP aman, PP terkuat, PP terjos, kapitalisasinya masih di situ-situ aja, rankingnya masih di situ-situ aja, holdernya meningkat, investornya banyak berjibul. Ada nggak koin lain yang baru-baru mampu menghantam kedudukan PP di singgah sananya? Nggak ada. Apa yang lain mana? Aster, Fanpun, XPL mampu. Ranking top CMC 30 belum mampu. Artinya apa? PP masih oke, selalu tahan badai, selalu melewati badai. Kok ini turun? Ya sabar, semua turun, nggak PP semua. Makanya kan saya bahas di sini nanti. Siklusnya udah berubah, tapi bukan berarti nggak ada bullrun. Kapan bullrun Bitcoin dimulai? Inilah timeline yang perlu kita ketahui kawan-kawanku. BTC sebagai mata uang kripto pelopor merosot short level terendah dalam 4 minggu
terakhir dengan harga di bawah 109.500 dolar membuat banyak trader cemas menantikan pergerakan selanjutnya. Namun analisa berpengalaman si tim Monty Peterson ya menilai penurunan ini bisa jadi hanya bagian dari skenario yang lebih besar. Berdasarkan tren musiman Bitcoin selama 10 tahun, ia memperkirakan BTC berpotensi naik hingga 200.000 dolar pada Juni tahun 2026 dan bahkan lebih tinggi jika pada musiman tersebut kembali terulang. Ada yang memang pakar-pakar sebagian ya kita sabar sampai pertengahan tahun depan, artinya kan kita tidak hanya mentok di akhir tahun terbang lagi, koreksi Januari masuk lagi, masih di tahun depan berlanjut dengan pemangkasan suku bunga yang berlanjut sampai tahun depan, bukan seperti tahun 2021, tahun 2022 game habis, is dead kan, enggak, berlanjut tuh justru bahagia. Di depan kita ada emas bukan jurang ya. Oke, kita bahas di sini garis waktu bull run dalam analisanya si Peterson menyoroti grafik musiman 10 tahun Bitcoin yang mencatat pola pergerakan tipikal aset ini sepanjang 1 tahun. Alih-alih mengikuti kalender biasa, ia menggeser timeline 6 bulan untuk menangkap siklus bull run Bitcoin dengan lebih akurat. Nih ya, cerot itu. Wah, mantap. Kita akan lihat sini. Jadi ya, berdasarkan riset periode kinerja terkuat Bitcoin berlangsung dari 11 Oktober hingga 11 Juni. Secara histori, rentang waktu itu telah menghasilkan lonjakan harga paling tajam dalam siklus Bitcoin. Jadi bulan ini depan Oktober sampai Juni akan ngepam. Cocok toh, itu mantep itu ya, santai aja, pan ngepam lagi. Waduh, mantep kalau gitu. Kemudian kita lihat juga prediksi mengejutkan. Ini ya, prediksi mengejutkan, analis Bitcoin akan tembus 220.000 dolar. Kapan waktunya? Kita lihat di sini. Seorang pedagang kripto yang dikenal dengan prediksi tepat waktunya tentang Bitcoin baru-baru ini memetakan perjalanan harga BTC yang mengejutkan, mengumumkan menggunakan teori Elliott Web. Analis ini memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai puncak pasar bullish di harga 220.000 dolar dalam beberapa tahun mendatang. Teori Elliott Web ini dan prediksi ini masih awal. Ini masih prediksi awal tuh. Tuh, berarti sampai nanti tahun 2026. Ini masih prediksi awal ya. Kemudian teori Elliott Web yang digunakan oleh analis kripto ini menggambarkan bahwa aset yang bullish akan mengalami 5 gelombang kenaikan. Gelombang 1, 3, dan 5 merupakan tren naik, sementara gelombang 2 dan 4 adalah periode koreksi. Analis yang menggunakan ini telah mengonfirmasi kepada 477.000 sekian pengikutnya. Dah nggak penting itu ah. Kemudian proyeksi harga jalur yang mungkin tuh ngaceng nanti ya. Pokoknya tenang aja, dalam analisisnya memetakan 2 skenario yang mungkin terjadi pada perjalanan harga BTC. Kedua skenario tersebut menunjukkan bahwa BTC akan melonjak melewati 200.000 dolar menjelang Maret tahun 2026. Menjelang Maret 2026, pokoknya tahun 2026. Ini merupakan prediksi yang sangat optimis mengingat harga saat ini yang berada di 109.574 dolar. Salah satu skenario yang dijelaskan adalah bahwa koreksi saat ini akan bertahan di atas titik terendahnya 98.000 dolar yang disebut sebagai turning fiat. Aduh, kok nggak kelihatan ini ya. Running fiat. Alternatif lainnya, harga mungkin akan turun sebentar di bawahnya yang disebut sebagai expanded fiat. Namun kedua skenario ini tidak mengubah struktur kerangka waktu yang tinggi dari BTC.
Wah, mantep. Tinggal pumpnya aja, nunggulah ya. Sabar, paling lambat 2026 di bulan Maret ataupun Juli. Ya, mudah-mudahan sudah pump. Oke, kawan, kita lihat juga di sini koin-koin yang pantas kita investasikan ya. Ada Polygon, Cardano, nggak usah yang aneh-aneh dah ya. Nggak usah aneh-aneh. Kalau menurut saya sih mending Cardano, Polygon, ARB yang punya modal ya, Polkadot, ETH, BNB, Solana, ya gitu-gitu aja, jangan ngasal. Yang koin baru bisa masuk ke Aster, Fanfund, kemudian yang punya real project mantap ya XPL, Plasma itu, tapi juga nunggu ketika hancur, jangan masuk saja asal masuk, jangan ya, asal masuk jangan. Kita lihat juga, coba di sini sebentar kawan, Cardano ya sekitar 13.000 kita masuk, nggak apa-apa. Shiba Ring 21, kemudian PP masih di 33 ya, turun cumanya ya sekitar 4%, wajar-wajar saja. Aster rankingnya 36, belum mampu ya. Plasma mana plasma? Plasma ini nunggu hancur ini, jangan buru masuk. Oh, plasma masih di 47 ya, rankingnya masih di 47. Matic aja belum bisa mengalahkan Matic, ini plasmanya masih di 47 ya, rankingnya masih di 47, harganya 1,3 dolar ya. Makanya kita tunggu sampai turun dalam, jangan kepancing di harga pucuk ya. Nanti kalau udah turun plasma lagi hebat ya, kita hajar gitu ya, kita hajar plasma. Oke, sore ini hanya mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, yang penting sudah di depan mata, nggak nunggu bertahun-tahun. Kalau nanti di akhir tahun tuh pasti naik kok, di akhir tahun naik ya. Kemudian puncaknya di tahun 2026 di bulan pertengahan tahun, artinya kita sudah cuan di akhir tahun, turun lagi, koreksi, masuk lagi, cuan puncak lagi di Juni ataupun Maret. Kita lihat nanti saja ya. Oke, harap tenang, turun semua turun, bukan hanya si PP aja, kondisi lagi turun ya, semua turun. Mau dibilang apa, kita ikuti market, bukan market yang ikut kita. Kemarin udah 5 koin bulan kemarin udah pada cuan ya, sudah pada melekok ya. Kita sekarang tunggu lagi, nunggu peluang lagi ya. Fanfund tuh masih di 53 ya, plasma di 47, Polygon pun belum bisa naik di atas Polygon. PP masih tengreng di atas. PP itu udahlah ya, tinggal tunggu saja. Kemudian Aster masih 36 ya, tunggu sayang. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana. Kita ikuti market, cuan nggak tiap hari, yang penting ada cuan kita nikmati, nggak ada cuan kita menunggu pelongo bareng kayak kebun apa-apa. Yang penting kita nggak main lepret, masih utuh koinnya, nominal saja yang turun, karena banyak likuidasi. Dengan penurunan ini menghajar bagi trader-trader yang lepret tinggi, pasti akan dihantam. Itu juga menghambat kenaikan market ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe. Tetap dior, risiko masing-masing dalam dunia kripto berisiko tinggi ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang paling baik. Cas.